Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Bismillahi ma sya'allah la yasuqul khaira illallah. Bismillahi ma sya'allah la yasrifu su'a illallah. Bismillahi ma sya'allah wa ma bikum min ni'matin faminallah. Ma sya'allah la hawla wa la quwwata illa billah. Astaghfirullahal azim. Astaghfirullahal azim. Astaghfirullahalazim wa atubu ilaih. Kaum muslimin wal muslimat yang berbahagia, segala puji hanyalah milik Allah, Zat yang telah memberikan kekuatan pada kita semua, baik itu kekuatan fisik ataupun kekuatan batin, yakni iman kita kepada Allah. Hingga alhamdulillah kita diberikan kesempatan untuk bertemu kembali di bulan suci Ramadan tahun ini 1442 Hijriah, yang mana mudah-mudahan puasa di hari pertama ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita haturkan pada junjungan kita Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga kita semua baik di alam dunia mendapatkan berkah, tentunya di akhirat kelak mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin wal muslimat yang berbahagia, sebagaimana sudah kita ketahui dalam surah Al-Asr, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Wal 'ashr, demi masa, innal insan, sesungguhnya manusia, lafi khusrin, ada dalam kerugian. Jadi kita hidup di dunia ini rugi. Illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman, wa amilus sholihat, dan juga berbuat amal soleh, wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr, juga saling menasihati, saling ingat mengingatkan, bil haqq, dengan kebenaran, was sabr, juga kesabaran. Dalam ayat ini kita ambil dua kalimat yang terakhir, wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Saling menasihati, saling ingat mengingatkan dengan kebenaran dan juga kesabaran. Karena sebaik-baiknya manusia adalah orang yang bisa memberikan manfaat kepada saudara-saudaranya. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baiknya manusia adalah orang yang bisa memberikan kemanfaatan pada saudaranya. Kaum muslimin wal muslimat yang berbahagia, pada kesempatan menjelang buka puasa
di hari pertama ini tentunya saya akan bersama-sama saling mengingatkan tentunya pada diri sendiri mengenai terutama dalam sholat. Kenapa? Karena sekali lagi sholat itu adalah amal ibadah yang disebutnya juga as-sholatu ummul ibadah. Sholat itu adalah ibunya ibadah, induknya ibadah. Maka apabila sholat kita benar sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka ibadah-ibadah yang lainnya pun insya Allah akan mengikuti kebenarannya. Perlu diketahui, di dalam sholat ada yang namanya rukun. Rukun sholat, arkanus sholat, rukun-rukun sholat. Di dalam kitab ilmu fikih Riyadul Badi'ah mengatakan bahwa rukun sholat itu ada 13. Dan dari 13 itu perlu diketahui kaum muslimin muslimat semuanya ada 2 bagian. Ada yang disebut rukun fi'li, ada juga yang disebut rukun qauli. Rukun fi'li yaitu rukun yang digerakkan oleh anggota tubuh kita. Seperti berdiri, itu rukun qauli, rukun fi'li bagi yang mampu. Ketika dia tidak mampu, maka ilmu fikih memberikan kemurahan, boleh sholat sambil duduk. Ketika dia tidak mampu berduduk, maka boleh sambil berbaring, dan lain seterusnya. Kemudian rukun yang fi'li, yakni ruku, merengkuhkan badan kita. Sebagaimana Bapak Ibu yang saat ini sudah dilaksanakan sholat seperti apa. Kemudian lagi masih termasuk rukun fi'li, yaitu i'tidal, berdiri tegak, jangan sampai tangannya diayun-ayun. Kenapa? Karena kalau tangannya di saat bangun dari ruku', yaitu i'tidal, kemudian tangannya diayun-ayun sampai ketiga kalinya, maka batalat salatuhu, batal salatnya. Menggerakkan tangan diayun-ayun, ya. Oleh karena itu di saat bangun dari ruku, tangan ini jangan sampai diayun-ayun, ya, jangan sampai diayun-ayun. Boleh ditempelkan ke pinggang ataupun selurusnya dengan tangan kita, itu paha, atau boleh juga dengan disimpan di depan dada kita. Nah, itu boleh. Supaya apa? Supaya tangan kita tidak bergerak. Itu rukun fi'li. Kemudian sujud juga sama. Duduk antara 2 sujud juga rukun fi'li. Kemudian duduk tasyahud akhir juga, itu semuanya rukun fi'li yang membutuhkan gerakan tubuh kita. Dan yang kedua, dalam bagian rukun sholat itu adalah rukun qauli, ya. Rukun qauli, rukun yang mana itu diucapkan oleh lidah kita. Nah, ini juga harus betul-betul kita membacakan atau mengucapkannya pun dengan benar, ya, agar kita sholat sehari semalam itu mengikuti tuntunan Rasul hingga sholat kita benar di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mana saja yang termasuk dalam kategori rukun qauli? Pertama, rukun qauli takbiratul ihram, ya. Allahu Akbar. Yang dimaksud dengan rukun itu
kalimat takbirnya, bukan mengangkat tangannya. Kalau mengangkat tangannya itu hukumnya sunnah kaum muslimin wal muslimat. Tapi yang wajib di dalam sholat takbiratul ihram itu adalah kalimat takbir. Allahu Akbar. Itu harus benar. Kemudian suratul Fatihah, ya. Karena barang siapa yang sholat tidak membacakan surah Fatihah, tidak sah sholatnya. La sholata illa bil Fatihah. Tidak sah sholatnya kecuali ia membacakan surah Al-Fatihah. Artinya rukun kauli yang kedua yaitu surah Al-Fatihah. Mudah-mudahan kita diberi kesempatan untuk mempelajari bagaimana agar kita membacakan suratul Fatihah itu dengan benar. Setelah surah Al-Fatihah yang termasuk kategori rukun qauli, kira-kira apa? Apakah membaca surah ataukah membaca subhanallah, subhana rabbiyal azim? Bukan. Rukun qauli yang termasuk dalam salat, ya, setelah baca Fatihah bukan baca surat. Surah itu tidak termasuk rukun, tapi itu sunnah, ya. Sunnah membacakan surah, ya, baik itu yang surah yang pendek ataupun surah yang panjang, ya. Kaum muslimin wal muslimat yang berbahagia. Selanjutnya rukun qauli, ya, rukun qauli yaitu adalah tahiyat, ya. Tahiyat baik itu di saat kita membacakan tasyahud awal ataupun di saat kita tasyahud akhir, ya. Di dalam tahiyat ada juga syahadat, ya. Ada juga membacakan sholawat, ya. Kemudian yang terakhir yang termasuk dalam kategori rukun qauli itu adalah membacakan salam, ya. Ini kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati Allah, ya. Membacakan salam itu di saat sholat jangan disamakan dengan kita membacakan salam di saat kita bertemu dengan saudara kita, ya, seenaknya saja itu. Assalamualaikum, assalamualaikum. Nah, tapi di saat sholat harus benar. Kenapa? Karena membaca salam itu sendiri termasuk dalam kategori rukun qauli, rukun yang harus diucapkan oleh lidah dengan benar. Kaum muslimin wal muslimat yang berbahagia. Jadi kesimpulan pada ngabuburit sore hari ini, yakni rukun sholat, ya. Ada rukun fi'li, ada rukun qauli. Rukun fi'li seperti berdiri bagi yang mampu, ya. Kemudian ruku, kemudian i'tidal, kemudian sujud, kemudian duduk antara dua sujud, ya. Kemudian duduk tasyahud, ya. Itu rukun fi'li, rukun yang digerakkan oleh badan kita. Yang kedua, rukun qauli, rukun yang diucapkan oleh lidah kita. Mulai takbiratul ihram, suratul Fatihah, ya. Kemudian tasyahud, ya, tasyahud akhir. Di situ ada salawat, ada syahadat, dan juga yang terakhir rukun qauli itu membacakan salam, ya, yang ke sebelah kanan, bukan yang sebelah kiri. Rukunnya itu membacakan salam yang ke kanan atau salam yang pertama. Nasrun minallah wa fathun qarib. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilafannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.